Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi di mata kuliah Mekanika Tanah, di mana kita sudah masuk ke pertemuan ke-7, yang insya Allah kita akan membahas mengenai permeabilitas. Setelah sebelumnya kita membahas mengenai infiltrasi, di mana sebagai salah satu poin yang penting terkait dengan air yang berada di bawah permukaan, terkait dengan genangan juga. Jadi kita membahas sebelumnya itu mengenai apa yang dimaksud dengan infiltrasi, mekanismenya seperti apa, kemudian faktor-faktor penentu infiltrasi itu apa, kemudian bagaimana caranya kita melakukan pengukuran infiltrasi, sampai ke yang di akhir terkait dengan kelembaban tanah. Jadi kelembaban tanah itu fungsinya terkait dengan tata guna lahan, terkait dengan sifat-sifatnya ketika persen atau konsentrasi air dalam tanah itu dan pengaruhnya dengan bangunan yang ada di atasnya. Oke, pada kesempatan ini sebagai lanjutannya kita akan membahas sedikit mengenai permeabilitas sebagai pengantarnya, di mana pada kesempatan ini beberapa hal yang nantinya akan kita bahas adalah mengenai apa yang dimaksud dengan air kapiler atau tekanan kapiler, atau nanti terkait zona-zona kapiler dengan permeabilitas, di mana nanti apa yang kita bahas kali ini nanti akan terkait dengan rembesan juga. Jadi rembesan ini sebagai pembahasan lanjutan mengenai apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, yang nantinya rembesan akan terkait dengan bangunan juga kan, bagaimana kita terutama pada pembuatan suatu bangunan bendung misalnya, atau suatu bangunan yang berfungsi untuk mengontrol laju aliran air. Bagaimana caranya kita mengontrol infiltrasinya, mengontrol terkait permeabilitasnya, mengontrol terkait tekanan air atau ketersediaan air tanah pun juga akan terkait dengan apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kemudian di awal saya ingin sampaikan bahwa nantinya akan ada serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Jadi silakan nanti bisa dicatat, disimpan, di screenshot pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan nanti untuk nanti kalian jawab dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom. Oke, kita mulai. Prinsip dasar dari permeabilitas sendiri nantinya secara tidak langsung akan terkait dengan air tanah atau keberadaan air yang berada di dalam atau yang berada di bawah permukaan tanah. Air tersebut nantinya akan dipengaruhi, atau air tanah tadi akan dipengaruhi oleh sifat-sifat fisik tanah, khususnya butiran halus. Jadi seperti yang kita pahami secara bersama, ketika kita berbicara satu kolom tanah, maka di situ akan terdiri dari butiran-butiran partikel tanah yang bagaimana karakteristiknya itu akan mempengaruhi sifat fisik dari tanah tadi, yang nantinya juga akan mempengaruhi bagaimana air yang berada di bawah permukaan tanah atau yang dikatakan sebagai air tanah. Keberadaan air yang berada di bawah permukaan tanah itu akan membagi tanah menjadi beberapa lapisan-lapisan tanah berbeda. Ini berdasarkan kelembaban tanah. Dimulai dari zona jenuh sebagian. Jadi zona jenuh sebagian di sini, jenuh di sini dalam arti konsentrasi si air tadi ya, konsentrasi air di dalam suatu kolom tanah. Pada zona jenuh sebagian, di sini masih memungkinkan terjadinya penguapan. Jadi penguapan karena adanya panas atau kalor yang bersumber dari radiasi matahari sehingga air tersebut mengalami penguapan.
Jadi adanya panas menyebabkan terjadinya perubahan bentuk air di dalam tanah yang terikat atau yang berada di dalam rongga-rongga tanah. Kemudian setelah zona jenuh sebagian, ada yang dikatakan sebagai zona kapiler. Pada zona kapiler inilah terjadinya atau terbentuknya suatu tekanan kapiler. Jadi di mana tekanan kapiler ini terjadi pada pori-pori tanah. Kemudian setelah zona kapiler ada zona jenuh air. Biasanya zona jenuh air ini berada di bawah muka air tanah, di mana salah satu yang menjadi indikator atau karakteristiknya adalah tekanan hidrostatisnya 0. Di tekanan hidrostatis ini akan terkait dengan tekanan kapiler juga dia nantinya. Di tekanan hidrostatis yang nantinya menyebabkan terjadinya pergerakan secara vertikal ataupun horizontal atau terbentuknya suatu aliran air pada satu kolom tanah. Itu akan dipengaruhi juga dengan tekanan hidrostatis tadi. Jadi jenuh air di situ sudah penuh isinya air semua di dalam satu lapisan tanah, sehingga memang menyebabkan tidak terbentuknya beda tekanan hidrostatis. Oke. Yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah bagaimana zona kapiler tadi bisa terbentuk. Zona kapiler tadi terbentuk karena adanya suatu bentuk tekanan yang dinamakan sebagai tekanan kapiler. Jadi sederhananya, tekanan kapiler dapat didefinisikan sebagai tarikan lapisan tipis di atas permukaan air. Jadi seperti kita bahas sebelumnya, bagaimana ikatan-ikatan yang terbentuk ketika molekul air bertemu padatan atau butiran tanah atau butiran mineral. Dia akan membentuk ikatan-ikatan khusus tergantung dengan permukaan yang ditemuinya nantinya. Nah, pada lapisan tipis di air tersebut, ketika dia bertemu dengan molekul lain, dia membentuk satu lapisan tipis yang di situ, yang lapisan tipis tadi menghasilkan gaya-gaya tarik. Gaya-gaya tarik inilah yang menyebabkan terjadinya pergerakan air akibat adanya tekanan kapiler tadi. Jadi tarikannya tadi terjadi karena adanya gaya tarik-menarik antara molekul kan, antara molekul air dengan bidang singgungnya. Bidang singgung di sini maksudnya adalah wadah tempat si air tadi berada. Jadi seperti misalnya kita meletakkan air dalam suatu bejana, maka secara otomatis air tadi akan mengisi seluruh bejana tadi dan dia pasti akan bersinggungan dengan permukaan si bejana tadi. Nah, dia bisa menyebabkan air tadi dan si bejana tadi sebagai dua molekul yang berbeda, mereka mengalami suatu gaya tarik menarik antar molekul. Karena memang secara alaminya dua materi yang berbeda memiliki karakteristik yang berbeda juga, dia akan menyebabkan suatu gaya tertentu. Contoh yang paling sederhananya untuk kita bisa menggambarkan bagaimana tekanan kapiler itu bisa terjadi, bagaimana sih prinsipnya dari suatu tekanan kapiler, kita bisa melihatnya menggunakan pipa kapiler pada bejana berisi air. Jadi suatu bejana kita isi air, kemudian kita celupkan suatu pipa kapiler. Jadi sebagai gambaran lebih jelasnya, nah jadi ini gambaran bejana yang kita isi air dengan batasnya ini, batas tanda segitiga sini sebagai batas air. Kemudian pipa kapiler, ya sejenis pipa bisa bahan kaca ataupun plastik dengan diameter yang sangat kecil dalam milimeter biasanya.
Dan nantinya ketika kita masukkan si pipa kapiler tadi ke dalam bencana air, maka akan terjadi kenaikan atau penarikan air. Molekul air ditarik oleh si pipa kapiler. Gaya penarikannya ini akan tergantung dengan berapa tinggi dari kenaikan tadi atau yang sini dikatakan HO dengan molekul berat molekul si air tadi. Jadi karakteristik airnya pun juga akan sangat mempengaruhi terkait dengan tinggi dan rendahnya kenaikan di pipa kapiler. Dan nantinya secara lebih lengkapnya mengenai gaya-gaya yang mempengaruhi terjadinya gaya tarik-menarik tadi adalah bisa kita lihat dari gambar ini nantinya. Jadi ketika kita melihat lebih lengkap, melihat apa saja sih sebenarnya gaya-gaya yang mempengaruhi sehingga terjadinya kenaikan air tadi, molekul air naik ke bejana hingga suatu ketinggian tertentu. Jadi yang pertama yang jelas, ketika kita meletakkan air dalam satu bejana, adanya tekanan atmosfer di sini menyebabkan dia dalam posisi molekul air tadi, posisi yang rata seperti ini. Meskipun nantinya ketika dia bertemu dengan molekul yang berbeda, dia akan membentuk suatu sudut permukaan air terhadap dinding tadi. Begitu pula di pipa kapilernya pun juga ada tekanan atmosfernya juga yang akan mempengaruhi juga si kenaikan molekul air tadi. Nah, kemudian jika kita coba bongkar gaya-gaya vertikalnya yang ada di puncak kolom air di sini, maka yang menjadi hal-hal penting untuk bisa diketahui adalah yang pertama adalah besaran radius pipanya. Jadi radius di sini adalah diameternya. Radius itu panjang dari keliling dari si pipa tadi. Kemudian berapa sudut permukaan yang terbentuk, sudut permukaan air tadi. Jadi tadi ketika air dia bertemu dengan satu bentuk molekul air, dia secara otomatis akan membentuk satu sudut tertentu yang nantinya akan mempengaruhi juga besaran tekanannya. Jadi tekanan air kapiler nanti jika kita sederhanakan bentuknya maka akan sama dengan akan tergantung dengan berapa besaran sudut air permukaan yang terbentuk dan berapa radiusnya. Ya akan sama dengan nilai dari berat jenis dari si air dengan tingginya, tinggi kenaikannya. Sehingga nantinya dalam kasus langsungnya mungkin kita bisa menggunakan persamaan ini untuk beberapa kasus yang berbeda. Oke. Kemudian bagaimana pengaruh tekanan kapiler sendiri? Adanya tekanan kapiler pada tanah itu menyebabkan air ditarik melebihi permukaan air tanah. Kemudian sifat dari tekanannya itu bersifat negatif dan dia berada di bawah tekanan atmosfer sehingga dia bisa naik ke atas juga. Karena dia berbeda dengan arah dari tekanan atmosfer. Kemudian penambahan tegangan efektif itu dapat menambah ketahanan dari tanah juga. Kemudian untuk pengukuran tinggi air kapiler sendiri, kita bisa menggunakan satu konstanta yang tergantung dari bentuk butiran dan sudut kontak dan berapa nilai diameter efektifnya. Jadi nantinya dengan kita memahami bagaimana sifat dari partikel butiran tanah, jadi kita bisa mengestimasi mulai dari muka tanahnya itu di mana, kemudian masuk ke zona tak jenuhnya, zona tak jenuh yang memang masih ada pengaruh tinggi air kapiler sampai ke zona jenuhnya. Sedangkan di sini di muka air tanahnya. Jadi batas yang paling bawah dari
akifer juga nantinya yang terkait dengan tanah. Dan sebenarnya tinggi dari kenaikan air tadi itu akan bisa bervariasi sebenarnya tergantung dengan ketersediaan air juga dan bagaimana struktur atau karakteristik dari tanahnya juga. Nah, ini beberapa rentang ketinggian dari air kapiler. Jadi kalau kalian bisa amati di sini dari macam atau ragam tanahnya, mulai yang dari pasir sampai dengan yang lempung, memang akan sangat jelas ketika kondisinya lebih padat, maka ketinggian air kapilernya juga akan semakin bertambah. Begitu pula macam tanah mulai yang dari pasir sampai dengan yang lempung, tanah yang dalam bentuk lempung akan mengalami kenaikan atau ketinggian air kapiler yang paling tinggi nantinya dibandingkan dengan dalam bentuk pasir. Yang pasir tidak sampai 1 meter kenaikan atau ketinggian air kapilernya. Jadi memang bisa dikatakan semakin kecil dari diameter si pipa kapiler yang kita anggap sebagai rongga-rongga yang berada di antara butiran-butiran partikel tanah tadi, maka akan semakin tinggi kenaikan air tadi. Dan umumnya memang tanah-tanah lempung kita temukan pada lokasi tertentu dan memang pada beberapa wilayah ya kondisi dari karakteristik tanahnya memang karakteristik tanah yang lebih cenderung untuk meloloskan air yang terinfiltrasi ke dalam permukaan tanah. Sehingga ini memang menyebabkan penggunaan air sumur nanti akan tergantung dengan karakteristik kedalaman tanah nanti seperti apa. Apakah memang dia berpotensi untuk adanya air kapiler sampai ke atas atau tidak. Karena memang pada dasarnya pada pemanfaatan air sendiri itu penting untuk agar tidak menggunakan groundwater-nya atau air tanahnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama mengenai apa yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan prinsip tekanan kapiler. Coba kalian jelaskan kembali, kalau bisa memang tanpa menggunakan catatan, kalian langsung kerjakan. Prinsip dari tekanan kapiler itu seperti apa nantinya? Seperti apa dia? Kenapa bisa terjadi kenaikan air akibat adanya tekanan kapiler tadi? Oke, kita lanjut ke permeabilitas. Permeabilitas sendiri sifat tanah yang dapat mengalirkan air melalui rongga pori tanah. Jadi kalau infiltrasi itu bagaimana masuknya, permeabilitas ini terkait bagaimana bisa terjadinya infiltrasi tadi. Sifat aliran ketika terjadi infiltrasi itu kalau kita coba sederhanakan bisa dalam bentuk dua aliran atau ada dua sifat aliran yang berbeda terkait dengan permeabilitas atau terkait dengan aliran di dalam tanah. Bisa dalam bentuk laminer ataupun dalam bentuk turbulen. Laminer di sini maksudnya alirannya itu akan searah dengan permukaan jadi kalau misalnya kita alirkan air dalam suatu pipa, maka aliran tadi itu akan searah dengan si pipa tadi. Secara tegak lurus saja secara mengikuti aliran dari pipa. Sedangkan yang turbulen, alirannya bisa dikatakan secara acak dia bisa berubah dan selalu tidak tetap arah dari alirannya. Kemudian nantinya pada saat kita menyebut suatu lapisan permeabel dari suatu kolom tanah, maka suatu tanah yang permeabel adalah tanah yang bersifat meloloskan air.
Jadi bisa dibilang kecenderungannya untuk meloloskan air itu lebih tinggi pada suatu tanah permeabel. Sedangkan untuk tanah yang impermeable, maka kemampuan meloloskan airnya itu kecil. Jadi sebenarnya tanah impermeable itu masih bisa meloloskan air. Tapi memang secara kuantitasnya yang bisa diloloskan itu akan sangat kecil. Jadi pada beberapa pengukuran atau analisis pada impermeable itu air yang lolos dianggap tidak ada karena untuk mempermudahkan juga nantinya sebenarnya. Kemudian ketika nantinya air masuk ke dalam permukaan tanah, maka nanti dia, jika kita lihat dari gambar aliran tanah di sini, air tadi akan mengalir mengikuti celah-celah antara butiran-butiran tanah. Jadi seperti pada gambar di sini. Jadi kita lihat dia mengikuti alur celah-celah atau pori-pori yang terbentuk antara butiran-butiran tanah. Yang di sini kita lihat secara gravitasi dia secara tegak lurus mengisi sampai ke lapisan yang paling bawah. Kemudian sebagai pembahasan atau untuk bisa kita mempelajari lebih mudahnya, maka kita menggunakan suatu garis aliran yang kita asumsikan secara tegak lurus adanya pergerakan atau aliran air dari titik A di sini sampai dengan ke titik B. Jadi agar memudahkan nantinya kita dalam memahami bagaimana terjadinya aliran di bawah permukaan tanah. Kemudian ukuran dan konfigurasi dari rongga tadi, jadi seperti yang tadi kita lihat pada gambar di sini, ukuran porinya, kemudian susunan dari si partikel-partikel tanah tadi itu akan mempengaruhi kecepatan aliran air. Kemudian garis aliran yang akan kita bahas nantinya itu kita asumsikan sebagai lintasan lurus aliran air pada tanah. Oke, kita masuk pada aliran air dalam tanah. Jadi ketika kita bicara aliran air di dalam tanah, maka terkait dengan adanya gaya-gaya tekanan tadi, di mana pergerakan dari air itu akan akan terjadi karena disebabkan adanya perubahan atau perbedaan energi, di mana beda energi di sini mulai dari elevasi ini dari adanya beda ketinggian dan beda tekanan. Jadi adanya pengaruh dari energi elevasi atau energi gravitasi dengan energi tekanan. Di dalam hal ini contohnya dari tekanan kapiler tadi menyebabkan terjadinya suatu aliran air. Di mana memang kalau kita berbicara energi, maka suatu energi adalah suatu bentuk kekekalan energi yang memang dia tidak berubah tapi hanya berbeda dalam bentuknya saja. Maka nanti total energinya ketika terjadi pergerakan aliran air tadi itu akan terdiri dari tinggi dari energi elevasi dan tinggi tekanannya. Pergerakan tadi itu terjadi memang karena jadi ketika terjadi pergerakan air atau laju aliran air antara titik A dan ke titik B, maka sebenarnya dapat kita asumsikan bahwa terjadi kehilangan energi antara titik A dan titik B sehingga terjadinya aliran air tersebut. Di mana ketika kita buat dalam satu persamaan, kehilangan energi atau delta H sama dengan berapa nilai yang ada di titik H dulu, energi di titik A dikurang dengan energi di titik B. Di mana pergerakan aliran air tadi akan kita lihat dari nilai gradien hidrolik atau nanti biasa kita gunakan persamaan I nantinya.
di mana gradien hidrolik sama dengan berapa perubahan kehilangan energinya antara dua titik dibagi dengan jaraknya, jarak antara kedua titik tadi yang sejalan dengan laju alirannya. Apakah dia tegak lurus, apakah dia bergerak secara vertikal, horizontal. Dan biasanya kalau yang adanya perbedaan elevasi dan tekanan, biasanya terjadinya tidak secara vertikal atau horizontal, tapi dia agak membentuk suatu sudut dan adanya perbedaan ketinggian. Jadi nanti kurang lebih gambarannya bagaimana aliran air dalam tanah ini pergerakan dari titik A sampai dengan titik B, maka akan sama dengan berapa nilai energi yang ada di sini dikurang dengan energi yang ada di sini sehingga terjadinya pergerakan. Di mana nantinya dalam kita menghitung energi tadi akan dilihat dari massa jenis air dan dari si bejananya tadi dan ketinggian muka airnya, ketinggian air di sini atau berapa nilai H-nya, HA di sini. Di mana nilai dari energi yang ada di sini kita hitung menggunakan suatu pipa, jadi semacam pipa kapiler sebenarnya. Pipa kapiler yang nanti akan kita hitung energinya itu dilihat dari berapa ketinggiannya. Begitu pula yang di sini berapa ketinggiannya. Nah, bedanya delta H di sini yang nantinya akan kita gunakan untuk menghitung berapa gradien hidroliknya. Karena nantinya semakin tinggi kenaikannya, jadi nilai dari kenaikan dari masing-masing H di sini, maka akan semakin tinggi nilai gradien hidroliknya. Namun semakin jauh jarak pergerakannya, maka nanti semakin kecil juga nilai dari gradien hidroliknya. Oh ya, ini yang nanti dinamakan sebagai tabung piezometer. Jadi dalam aplikasinya nanti, terutama nanti terkait dengan rembesan, tabung piezometer itu yang nantinya kita gunakan untuk menghitung gradien hidrolik. Gradien hidrolik dari titik A ke titik B. Jadi pada gradien hidrolik sendiri, tinggi energi total pada satu titik dalam air yang mengalir itu kita dapatkan melalui persamaan Bernoulli. Jadi ketika kita tadi melihat pada suatu aliran air dari titik A ke titik B, maka pada masing-masing titik A dan titik B kita bisa menghitung berapa energi totalnya. Berapa energi total si air yang mengalir tadi dengan persamaan Bernoulli. Jadi nilainya itu penggunaan persamaan di sini di mana akan dipengaruhi oleh berapa atau seperti atau berapa nilai tinggi tekanannya, kemudian tinggi kecepatannya seperti apa. Ya di sini kan tadi ada kecepatan, ada gravitasi di sini. Kemudian ada tinggi elevasinya. Di mana pada aplikasinya nanti pada beberapa kasus tinggi kecepatan tadi akan ditiadakan di mana kondisinya adalah pada air yang mengalir tadi rembesan airnya sangat kecil sehingga kecepatannya diabaikan. Jadi yang mempengaruhinya adalah dari tinggi tekanan dan tinggi elevasinya. Kemudian dari situ juga kita bisa menyimpulkan bahwa gradien hidrolik adalah hubungan antara tekanan, elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Jadi hubungan antara adanya tekanan, adanya elevasi, dan tinggi energi total dari suatu aliran air di dalam tanah. Jadi bagaimana ketika adanya laju aliran di suatu kolom tanah, dia mengalir dari sini sampai ke arah sini. Nah, pada suatu titik perbedaan hubungan antara
tekanan, elevasi, dan tingginya total suatu aliran di dua titik yang berbeda yang kita bisa dapat dari beda tinggi dan energinya tadi, kita bisa menghitung gradien hidroliknya. Kemudian ini masih sama seperti yang tadi, kehilangan energinya akan sama dengan A tambah B, di mana dapat kita sederhanakan dengan gradien hidrolik itu sama dengan perubahan kehilangan energi dibagi dengan jarak antara A dan B. Kemudian bagaimana pengaruh antara variasi kecepatan dengan gradien hidrolik? Jadi kalau kalian bisa lihat di sini, perbedaan kecepatan dan gradien hidrolik itu yang nantinya menyebabkan terbentuknya zona-zona mulai dari zona aliran laminar, jadi alirannya itu secara garis lurus sama dengan bentuk dari si pori yang tersedia sampai ke nanti terbentuknya suatu zona aliran turbulen. Jadi di sini bisa dilihat memang secara garis lurusnya semakin tinggi kecepatannya, gradien hidroliknya semakin tinggi dan semakin tidak tidak laminar nantinya arah dari aliran air ini tadi. Di mana pada kenyataannya nantinya di dalam batuan kerikil dan pasir yang sangat kasar, aliran turbulennya akan semakin tinggi untuk muncul. Kemudian pada suatu nilai di mana nantinya gradien hidrolik sama dengan nantinya nilai kecepatan yang tidak terhingga, aliran air melalui ruang pori akan sama dengan aliran laminar atau tidak ada aliran turbulen. Kemudian ini persamaan untuk bisa kita melihat atau menghitung kecepatan aliran air yang mengalir pada suatu tanah yang jenuh. Jadi ketika kita berbicara aliran air pada suatu kolom tanah jenuh, maka kita bisa menyederhanakannya dengan melihat ketika suatu ada aliran air dengan kecepatan tertentu, maka yang kita lihat pertama nanti adalah melihat dari luas penampang contoh tanahnya dibagi antara luas porinya dan luas butiran tanah yang nantinya akan saling mempengaruhi. Selain itu juga kita harus melihat nilai koefisien rembesan atau K dengan menghitung nilai dari hidrolisnya juga. Di mana nanti akan beragam nanti nilai koefisien rembesan tergantung dengan karakteristik tanah. Jadi seperti di sini kisarannya nilai koefisien permeabilitas tanah mulai dari yang berbutir kasar sampai dengan yang halus. Kemudian nanti dalam prakteknya ada beberapa kasus yang biasanya menyatakan nilai dari koefisien probabilitas pada suhu-suhu tertentu, yang mana nanti akan ada perhitungan yang berbeda juga. Jadi pada berbagai macam temperatur, maka nanti nilainya juga akan berubah nilai dari koefisien permeabilitasnya. Jadi seperti ini misalnya contohnya nanti pada suhu 30 derajat Celcius, maka nilai dari koefisien permeabilitasnya akan semakin rendah. Jadi dikalikan 0,793 dikalikan dengan koefisien permeabilitasnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Dari apa yang saya sampaikan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan gradien hidrolik? Coba kalian jelaskan kembali. Kemudian, apakah peranannya dari tekanan kapiler tadi terhadap kesediaan, baik di air sumur ataupun di sumur bor? Silakan dijawab, dicatat terlebih dahulu, kemudian dijawab setiap pertanyaan yang saya sampaikan tadi, dan nanti dikumpulkan melalui Google Classroom.
Sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita lanjutkan nanti di minggu depan dengan ujian tengah semester. Selamat mengerjakan, selamat untuk mempersiapkan ujiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.